الحمد لله ذي العظمة والجمال المتفرد بالعبودية والكمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى حسن الخصال، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الصحب والآل ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم المآل. أما بعد، معاشر المسلمين sidang salat Jumat rahimakumullah. Hendaklah masing-masing di antara kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mewujudkan syukurnya dengan senantiasa berupaya meningkatkan penghambaan dirinya kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun di antara umatnya yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Harus senantiasa kita ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kasih sayang. Yang istimewa pada kasih sayang Allah, bahwa kasih sayangnya adalah kasih sayang yang meluas. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Rahmatnya yang bersifat umum diberikan kepada siapapun di antara makhluknya, dan kasih sayangnya yang bersifat khusus diberikan kepada hamba-hamba yang beriman kepadanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan rahmatku meluas untuk segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa barang siapa yang melakukan sedikit saja kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat baginya. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung surat Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji dzarrah, sekecil apapun itu, niscaya dia akan mendapatkan balasan kebaikannya kelak di hari kiamat. Subhanallah. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun ada yang terluput dari penghitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu di antara bukti kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun kebaikan tersebut hanyalah memberikan senyuman di wajah saudaramu. Di dalam hadis yang lain
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kalian akan ancaman siksa neraka Allah meskipun dengan upaya sekecil engkau memberikan separuh butir buah kurma. Allahu Akbar. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang kecil itu adalah kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakan balasan baginya. Jika yang kecil itu adalah keburukan, maka itu pun akan terlihat balasannya kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bila diketahui demikian, maka sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang yang luas. Dan ada kesempatan besar bagi siapapun di antara kita untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan dunia ini dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah, dengan memperbanyak bekal kebaikan sebelum nanti kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir. Ada sesuatu yang menjadi catatan penting dalam hal ini, bahwa ketika kita berharap sebuah perbuatan meskipun kecil bisa tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang salih, sebagai kebaikan, sebagai amal salih yang berhak untuk diberikan balasan pahala berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dilakukan dengan memenuhi dua syarat yang mutlak. Ada dua syarat mutlak agar amalan sekecil apapun yang kita lakukan di jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah tercatat sebagai amal yang salih. Satu dari dua syarat mutlak itu adalah ikhlas, tertuju hanya kepada Allah, mengharapkan balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Bukan hanya sekedar untuk dipuji oleh seseorang, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan janji-janji jabatan, bukan sekedar untuk mendapatkan acungan jempol tanda bahwa dia berstatus sosial yang tinggi, bukan. Dia lakukan kebaikan sekecil apapun itu untuk mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti lebih besar. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas hanya untuknya. Ikhlas hanya untuknya. Maka perbuatan kebaikan yang diniatkan agar mendapatkan catatan baik di sisi Allah, diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, hendaklah ia termotivasi dari keinginan dan harapan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana apabila seseorang melakukan sebuah kebaikan ternyata tidak ditujukan niatnya untuk mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah? Apa yang akan terjadi? Ada sebuah hadis yang sekiranya menjadi jawaban bagi pertanyaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi." Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal kecuali bila amal tersebut dilakukan ikhlas hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amal namun tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berarti dia juga tidak ikhlas kepada Allah, maka amal tersebut tertolak. Inilah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kesesuaian dengan tuntunan Nabi Islam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat atas nama Islam sesuai dengan yang Allah telah titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh umatnya. Sebab Islam yang kita jalankan adalah Islam yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Jika kita melakukan sesuatu sekecil apapun itu yang kita niatkan agar mendapatkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata tidak sesuai dengan tuntunan dan contoh keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan sangat disayangkan amal tersebut tertolak, sebagaimana hadis tadi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan apapun itu namun bukan sesuai dengan tuntunan kami, kata beliau, maka amalan tersebut tertolak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita kasih sayangnya yang luas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk beramal sekecil apapun itu, namun amal yang didasarkan di atas keikhlasan kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkumul 'amala bihima fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafuru dzur rahmah. Alhamdulillah ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumi liqa'ih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah yang kedua ini, izinkan khatib mengingatkan untuk dirinya serta mengajak kepada hadirin sekalian jamaah salat Jumat. Marilah bersama-sama masing-masing di antara kita meningkatkan kualitas penghambaan dirinya kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah, memperbanyak istighfar ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ingatlah bahwa di hari ini, hari Jumat, salah satu di antara yang istimewa di hari ini adalah tatkala seorang hamba memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.